Demikianlah apa yang disampaikan oleh adik kita dari Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih Nabire. Selanjutnya marilah kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Ada orang tuanya. Oh, ini sampingnya. Alhamdulillah, senyum-senyum terus orang tuanya. Mudah-mudahan berlanjut terus senyumnya. Mana bapaknya? Ada? Biasanya yang begitu orang tuanya lebih deg-degan kalau anaknya tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah duduk-duduk berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada dentuman keras. Tapi bukan gudang peluru yang meledak yang di Bekasi. 2 malam yang lalu ada gudang peluru meledak di Bekasi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, terdengar dentuman yang sangat keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian dentuman apa itu?" Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengibaratkan bahwasanya, tahukah kalian dentuman yang barusan tadi kalian dengarkan adalah ibarat batu yang dibuang turun ke dasar jahanam, neraka jahanam. Dia baru sampai di dasarnya selama 70 tahun perjalanan. Jadi salah satu daripada sifat neraka jahanam, salah satu dari ciri neraka jahanam sesuai yang disampaikan dalam hadis ini, bahwasanya 70 tahun batu ini dilemparkan yang punya daya berat, tapi sampai pada dasarnya setelah melewati perjalanan selama 70 tahun. Terkadang ada orang di antara kita yang mempertanyakan, "Ustaz, apakah betul siksa kubur itu ada? Apakah betul bahwasanya orang di dalam kubur itu bukan hanya sekedar berbaring saja menunggu datangnya hari kiamat?" Maka Al-Quran atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam Al-Quran, mensifatkan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, bahkan mereka ketika masuk di alam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha. Allah sudah perlihatkan di alam kubur neraka yang akan dia tempati orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah. Masih di alam kubur sudah diperlihatkan, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya.
pagi petang diperlihatkan sampai datangnya hari kiamat. Makanya ada kadang kita mendengarkan hadis Rasulullah, afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan surga beserta semua fasilitas yang indah yang ada di dalamnya karena kalimat la ilaha illallah. Sebaliknya, semua ekstrimnya neraka, se-ekstrim-ekstrimnya neraka jahanam, maka itu diciptakan Allah juga untuk orang yang ingkar kepada kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan surga bagi orang yang beriman kepada kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan neraka, bahkan jahanam, neraka jahanam sampai di dasarnya bagi orang yang ingkar akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mendengarkan riwayat-riwayat tadi mengatakan, terkadang kita mengabaikan, bahkan ada sebagian orang yang beranggapan tidak ada siksa kubur, ada sebagian orang yang meremehkan akan neraka. Pernah dengar di televisi ada seseorang yang meremehkan neraka. Padahal jelas Al-Quran, siksa yang paling ringan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Apa firman Allah? Orang-orang yang orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, kullama nadidat juluduhum, maka Allah celupkan ubun-ubunnya ke dalam neraka. Setiap kali sudah hancur semua, kulitnya sudah berantakan, kulitnya semua sudah terlepas, ditarik lagi, dinaikkan lagi, disempurnakan kembali, dicelup kembali seperti teh celup. Setiap kali dicelupkan, ditarik ubun-ubunnya, seketika itu hancur. Kullama nadidat juluduhum, ketika hancur kulitnya, hancur keseluruhan, baddalnahum, kami ganti kembali, diperbaharui kembali, dicelup kembali, begitu seterusnya. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disampaikan bahwa siksa neraka yang paling ringan adalah ketika seseorang diletakkan di tumitnya bara api, yang tumit ini baranya bisa sampai mendidihkan otak. Kalau kita mengatakan, oh kalau begitu ada yang paling ringan, walaupun paling ringan tetap namanya neraka. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Sementara berapa lama? Kalau kita mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa satu hari di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di kehidupan akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di kehidupan dunia. Kalau kita mengatakan, memandang enteng, hanya mengatakan mungkin saya cuma sehari 2 hari transit di neraka. Sehari 2 hari itu alfasanah. Sehari itu 100 tahun, 1000 tahun sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka Allah ciptakan surga untuk kenikmatan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tetapi Allah juga menciptakan neraka dengan ekstrimnya bagi orang yang ingkar akan kalimat la ilaha illallah. Coba perhatikan firman Allah. Ketika semuanya orang sudah dimasukkan, orang yang sudah dimasukkan diponis masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Orang yang sudah diponis ke neraka dijatuhkan ke dalam neraka. Maka penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka salah satunya, "Ma salakakum fi saqar?"
Wahai penduduk neraka, apa yang membuat kalian dilemparkan ke dalam sakar? Salah satu nama neraka. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian dilemparkan masuk ke dalam neraka sakar? Yang pertama kata ahli neraka, lam naku minal musallin. Ketika kami di dunia, lam naku minal musallin, kami tidak tergolong orang-orang yang mendirikan salat. Nauzubillah. Dilemparkan masuk ke dalam neraka sakar, hangus terbakar, hitam terbakar, jasadnya sudah hancur, diutuhkan kembali, dibakar kembali, dihanguskan kembali, barulah dia, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sekarang sudah lihat, wa sami'na, kami sekarang sudah dengar, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ya Allah mengerjakan amal-amal soleh. Baru menyesal. Setelah melihat ahli neraka, setelah merasakan rasa melihat ahli neraka dibakar hangus sampai semuanya tidak ada lagi yang tersisa, kulit terlepas dari tulang, bahkan tulang ikut hancur, hangus, gosong, hitam, barulah mereka minta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, abasarna, kami sudah melihatnya, wasami'na, kami sudah mendengarkan, farji'na, kembalikan kami Allah. Untuk apa? Na'mal salihah, ingin kami melakukan amal-amal yang soleh. Tetapi hari itu tidak ada lagi penyesalan, sudah tidak berguna lagi. Maka yang paling pertama yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka sakar, lam nakum minal musallin. Kami waktu di dunia tidak tergolong orang-orang yang mendirikan salat. Maka jangan sampai kita di hari akhirat nanti baru ada penyesalan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku ingin sholat, aku ingin mengerjakan sholat 5 waktu dan seterusnya, aku ingin berpuasa, berzakat dan seterusnya. Maka dengan itu, jika Allah masih memberikan kita kesempatan, jangan sampai kita mendaftarkan diri kita masuk ke dalamnya. Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin. Kami tidak tergolong orang yang memberi makan kepada fakir miskin, orang-orang miskin. Padahal saya punya harta, saya punya kelebihan, saya punya segalanya, akan tetapi saya tidak pernah mempedulikan tetangga saya, tidak pernah mempedulikan kerabat saya, tidak